Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Peperangan adalah suatu kegiatan yang sering dilakukan oleh umat muslim. Tidak tabuh lagi bahwa para sahabat Rasulullah SAW sering melakukan peperangan untuk memerangi orang-orang kafir. Ada satu pepatah, "Ish kariman au mut syahidan." Hidup dengan kemuliaan atau mati dalam keadaan syahid. Pepatah itulah yang sering dijadikan pegangan oleh orang-orang muslim. Dikisahkan di sebuah cerita, ada sekelompok prajurit di sebuah benteng ingin melakukan peperangan. Lalu ada dua orang laki-laki keluar dari rumahnya menuju ke tempat pasukan itu. Tujuannya juga untuk berperang. Kemudian salah satu dari mereka berkata kepada temannya, "Apakah engkau tidak ingin mandi?" Kata salah satu dari mereka, "Semoga Allah menjadikan kita mati syahid." Lalu temannya itu menjawab, "Saya tidak ingin mandi." Maka yang mandi di antara mereka hanya salah satu dari mereka. Namun musibah menimpa orang yang mandi itu. Ketika salah satu dari mereka selesai mandi, terjadi sebuah kecelakaan, yaitu kejatuhan batu dari atas gedung. Dan batu tersebut menimpa orang laki-laki yang mandi itu. Aku tidak menyadari apa yang terjadi pada temanku. Ketika aku bertemu dengan sekelompok orang, tiba-tiba di antara mereka ada temanku yang digotong menuju perkemahan tempat kami tinggal. Aku menanyakan tentang apa yang terjadi kepada temanku. Lalu mereka memberitahu apa yang terjadi kepada dirinya, bahwa dia kejatuhan batu dari atas gedung yang tinggi. Seketika itu, aku bergegas menemui temanku itu, dan aku berdiri di dekatnya bersama dengan teman-teman yang lain. Mereka sudah kebingungan dan sudah ragu apakah temanku itu masih hidup ataupun mati sebab kejadian itu. Akan tetapi kejadian aneh terjadi kepada temanku. Tiba-tiba dia tertawa terbahak-bahak. Lalu kami menyimpulkan bahwa temanku itu masih hidup. Dan anehnya lagi, setelah dia tertawa, tiba-tiba dia menangis terseduh-seduh. Namun setelah itu dia membuka kedua matanya. Lalu kami bertanya kepadanya, "Wahai Fulan, ceritakanlah apa yang terjadi kepada engkau. Apakah engkau tidak apa-apa? Sungguh mengherankan kami melihat dirimu dari tadi. Engkau tertawa kemudian menangis. Dan kami sudah menduga bahwa engkau telah mati. Akan tetapi kenyataannya engkau masih hidup dan tertawa terbahak-bahak." Lalu dia menjawab, "Ketika aku tertimpa batu dari atas gedung, ada seorang laki-laki yang mendatangiku. Dia memegang tanganku dan membawaku pergi. Aku dibawa olehnya ke suatu tempat, dan ternyata tempat itu adalah sebuah kerajaan, sebuah istana yang megah yang terbuat dari yakut. Dan kami berdua hanya berdiam di depan pintu. Lalu tak lama kemudian ada beberapa anak kecil yang berjalan cepat mendatangiku, yang mana aku belum pernah melihat anak kecil seperti itu. Mereka berkata kepadaku, 'Selamat datang bisyayidina.' Lalu aku berkata kepada mereka, 'Siapa kalian? Semoga Allah memberkati kalian.' Mereka menjawab, 'Kami hanya diciptakan untukmu.' Lalu kami meneruskan perjalanan. Dia membawaku ke istana yang lain. Sampai di depan istana, mereka lebih baik dari anak kecil yang pertama kali mendatangiku. Mereka memberikan sapaan kepadaku, 'Selamat datang bisyayidina.' Kemudian aku bertanya kepada mereka, 'Siapa kalian? Semoga Allah memberkati kalian.' Mereka menjawab, 'Kami diciptakan hanya untukmu.' Tidak sampai di istana yang baru saja kami lewati, lagi-lagi lelaki itu membawaku pergi ke sebuah rumah yang mana rumah itu sangat indah dan bagus, sehingga aku tidak tahu apakah rumah itu terbuat dari yakut, zabarjad, atau permata yang indah. Tidak hanya itu, datang lagi anak-anak kecil. Mereka berkata kepadaku, seperti apa yang dikatakan anak-anak kecil yang telah mendatangiku terlebih dahulu. Akan tetapi yang membuatku takjub adalah di dalam rumah itu terdapat kasur yang telah dibeberkan dan tersusun dengan rapi. Ketika aku masuk ke rumah itu, ternyata di dalamnya terdapat dua pintu. Langsung seketika itu, aku melompat ke kasur yang terdapat dua bantal di atasnya. Aku tidur di atas kasur itu yang belum pernah aku letakkan badanku ke tempat kasur seperti ini.
Ketika aku berada di atas kasur yang empuk, aku mendengar suara dari salah satu pintu dari rumah itu. Tiba-tiba ada seorang wanita yang keluar dari pintu itu, dan saya belum pernah melihat wanita yang cantik seperti dia, yang parasnya yang indah dan menawan. Wanita tersebut memakai perhiasan yang indah dan pakaian yang bagus. Dia berjalan ke arahku hingga tepat berada di hadapanku. Kemudian dia mengucapkan salam kepadaku, maka aku menjawab salam tersebut dan bertanya kepadanya, "Siapakah engkau? Semoga Allah memberkatimu." Dia menjawab dengan santai, "Saya adalah istrimu dari golongan bidadari." Aku hanya bisa tertawa gembira bertemu dengan wanita itu. Akan tetapi, di tengah-tengah pembicaraanku dengan istri baruku, aku mendengar suara dari pintu yang lain. Tiba-tiba ada wanita lain yang keluar dari pintu tersebut. Aku pun terkejut karena kecantikannya yang luar biasa. Dia juga berjalan ke arahku hingga tepat sampai di hadapanku. Dia juga mengucapkan salam kepadaku. Ketika aku mengulurkan tanganku untuk memegang tangan salah satu dari mereka, lalu mereka menjawab, "Janganlah engkau terburu-buru, bahwa hal demikian itu harus disertai dengan sholat duhur." Saya bingung dengan ucapannya itu, atau dia melemparku ke sebuah lapangan yang sangat luas, hingga aku tidak melihat salah satu dari mereka lagi. Saat itulah aku menangis terseduh-seduh. Wallahu a'lam bishawab.